Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berada di rumah Allah Ta'ala ini. Kita sembari beriktikaf, kita menanti datangnya waktu sholat selanjutnya, dan kita juga bertolakul ilmi. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita malam ini memasuki malam ketiga bulan Dzulqa'dah, dan bulan Dzulqa'dah merupakan salah satu dari bulan haram yang 4 dan salah satu dari bulan haram yang 3 bergandengan, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Dan di antara ayat yang harus kita betul-betul ingat yaitu di surat Taubah 36 berkaitan dengan bulan haram, Allah mengatakan fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi dirimu di bulan-bulan haram tersebut. Dan para ulama memaknai ayat ini sebagai hati-hati dari perbuatan dosa di bulan haram tersebut. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, secara umum kalau kita berada di bulan haram, kita harus lebih mengencangkan pengendalian diri kita, ya, dan di situ amal yang paling utama yaitu berkaitan dengan tarkiyah atau meninggalkan hal yang Allah larang. Adapun setelah Dzulqa'dah ini kita akan memasuki 10 hari pertama Dzulhijjah yang kalau bisa kita menjalaninya seperti halnya menjalani 10 hari terakhir Ramadan. Dan berkaitan dengan 10 hari pertama Dzulhijjah tersebut, bedanya dengan 10 hari terakhir Ramadan adalah kalau 10 hari terakhir Ramadan itu keutamaannya paling besar berada di awal di malam harinya. Kalau di awal bulan Dzulhijjah keutamaan terbesar ada di siang harinya. Maka kita perlu pandai-pandai untuk mengenali waktu-waktu yang berharga tersebut, yang mulia tersebut, agar bisa melakukan sebaik-baik amal di momen yang memang bersesuaian. Itu dia. Adapun pada kesempatan malam hari ini kita masih menyelesaikan bahasan hadis yang kita bahas 2 pekan yang lalu, yaitu al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dahu wa syabbaka baina asabihi. Orang beriman dengan orang beriman itu seperti bangunan yang saling menguatkan, dan beliau menggambarkannya seperti jari jemari seperti ini. Itu. Adapun kita masuk ke bahasan ke penjelasan selanjutnya, yaitu fal furud al-ainiyah yaqumu biha kullu mukallafin la yasa'u mukallafan qadiran tarkaha aw ikhlal biha. Ya. Jadi asalnya kita orang beriman itu, setiap dari kita itu wajib untuk mengupayakan kekuatan kaum muslimin sesuai yang bisa kita lakukan. Nah, adapun beberapa bagiannya itu bersifat fardu kifayah. Ya, seperti tentang jihad itu sifatnya fardu kifayah kecuali kondisinya memang sudah mendesak menjadi fardu ain. Ya, seperti yang terjadi di Gaza itu sudah fardu ainnya berjihad. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa ini kesalahan ini nih, nah itu sudah keberlakuannya sudah umum semua yang ada di Gaza, maka wajib bagi mereka berjihad. Dan disitulah pahala yang sangat besar. Tetapi bagi yang ada di sekitar Palestina seperti di Mesir dan Yordania serta Lebanon, Syria, Saudi, itu sifatnya fardu kifayah. Artinya bahwa harus ada dari mereka yang turut membantu. Kalau sampai tidak ada yang membantu atau yang membantu hanya sebagian kecil, maka dosanya bisa ditanggung oleh semua yang
terlibat di dalam hal tersebut. Nah, itu dia. Adapun perkara dakwah itu ada yang mengatakan dia fardu ain, ada yang mengatakan dia fardu kifayah. Kalau fardu ain berarti semua orang harus melakukan, tapi kalau fardu kifayah itu sifatnya tadi sebagian saja yang harus melakukan, dengan catatan memang sudah sesuai dengan kebutuhan. Kalau masih ada yang kurang, maka hendaknya yang lainnya juga mengupayakan. Nah, di antara dalil tentang tentang tadi fardu ain dan fardu kifayah dalam perkara itu, misalkan di surat Taubah 122 Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafatan falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-dini wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Nah, hendaknya ada dari orang-orang beriman itu bukan maksudnya adalah tidak selayaknya bagi orang-orang beriman itu untuk keluar berjihad semuanya. Ini kalau sifatnya fardu kifayah. Nah, jadi ketika sifatnya fardu kifayah, jangan semuanya ikut perang, kecuali kalau situasinya fardu ain. Sudah di hadapan mata ya semua harus terlibat. Tapi kalau sifatnya berjauhan dan sifatnya itu bisa dikerjakan oleh sebagian orang, maka jangan berjihad semuanya. Ya, harus ada yang apa? Harus ada yang falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid-din. Hendaknya ada dari sebagian mereka itu yang tetap stay, tetap tinggal di negerinya masing-masing atau pergi ke negeri yang lain untuk thalabul ilmi, untuk mencari ilmu agama. Yang nantinya kemudian ilmu itu selain dipakai oleh dirinya, digunakan untuk mengajari orang-orang yang pulang dari berjihad tersebut. Nah, itu dia. Ini berkaitan dengan kepentingan kaum muslimin secara umum. Ya. Nah, nanti kalau kita lihat kasus demi kasusnya bisa banyak sekali. Ya tidak perlu semuanya jadi dokter. Yang jadi dokter semuanya jadi pasien siapa? Ya kan nanti kan bisa. Yang meskipun dokter ya tetap bisa jadi pasien kayak. Tidak boleh semuanya jadi ulama, ya, jadi ahli ekonomi siapa? Tidak boleh semuanya jadi ahli ekonomi, nanti yang jadi ahli politik siapa? Ya tidak boleh semuanya terlibat di dalam perpolitikan nasional gitu, ya. Harus ada yang mengurusi hal yang lainnya. Nah, itu dia ya. Jadi masing-masing orang hendaknya mengenali kedudukannya di dalam umat Islam, apa yang bisa dia lakukan untuk memberikan manfaat kepada kaum muslimin yang lainnya. Nah, itu dia. Lalu kemudian ada ayat yang lain di surat Ali Imran misalkan mengatakan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada dari kalian itu yang mengajak kepada kebaikan, memerintahkan kepada kebajikan dan melarang dari kemungkaran. Nah, jadi kalau ayat ini dijadikan pijakan bahwa dakwah itu sifatnya fardu kifayah. Cukup sebagian orang, tetapi jumlahnya sesuai kebutuhan. Tapi kalau kita melihat ayat yang lain seperti surat Al-Asr, illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ulama yang melihat ayat ini mengatakan bahwa dakwah itu kewajiban semua orang. Itu dia ya. Nah, tapi tentu dua pendapat ini bukan pendapat yang bertentangan. Ya, kalau dakwah dalam artian orang melihat sesuatu yang tidak tepat di depannya atau ada kesempatan di depannya untuk menegakkan kebaikan, maka dia harus menggunakan kesempatan itu. Adapun yang berkaitan dengan orang-orang yang secara khusus hanya fokus mengajarkan agama, melakukan amar ma'ruf nahi munkar, itu bukan kewajiban semua orang, tetapi itu sifatnya kelompok tertentu saja. Nah, jadi di sini ayat-ayatnya tidak bertentangan, ya, tafsirannya juga tidak bertentangan, tetapi masing-masingnya ada kedudukannya sendiri-sendiri. Terus kemudian wa amara ta'ala bil ta'awun 'alal birri wat taqwa. Allah menyuruh kita untuk saling membantu ya, dalam perkara kebaikan dan ketakwaan. Al muslimuna qasduhum wa matlubuhum wahidun. Karena asalnya orang-orang beriman itu yang menjadi keinginan pokok mereka itu sama.
sama-sama ingin taat pada Allah, sama-sama ingin berbakti pada orang tua, sama-sama ingin berbuat baik kepada manusia lainnya, sama-sama ingin meninggalkan kemungkaran. Asalnya semua orang beriman itu sama, maksud pokoknya itu sama, maka mereka hendaknya saling membantu di antara mereka. Wa kullu ta'ifatin tas'a fi tahqiqi muhimmataha bihasabi ma yunasibuha wa yunasibul waqta wal hal. Hendaknya semua orang itu berusaha untuk melakukan sesuatu yang berguna sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan keadaannya. Nah, kalau yang ada di Gaza ya sekarang amal mereka ya berjihad fisabilillah. Nah, itu dia ya. Selain tentu yang pokok-pokok yang melekat seperti sholat 5 waktu dan sebagainya. Nah, adapun yang di dekat dengan mereka itu ya membantu sesuai dengan kemampuan mereka. Kalau sampai mengatakan bahwa tidak ada jihad di Palestina misalkan, itu sudah kezaliman yang sangat serius. Adapun kita yang lebih jauh posisinya, kita juga membantu sesuai dengan keadaan kita, ya dengan doa-doa kita. Kalau ada kelebihan dana dengan donasi kita, termasuk boikot yang kita lakukan. Nah itu dia. Wala yatimu lahum dzalika illa bi aqdil musyawarah wal bahas anil masalih al-kulliyah. Dan hendaknya memang orang-orang beriman itu terbiasa duduk bersama untuk membicarakan mengenai apa-apa yang menjadi kepentingan mereka semuanya. Itu dia. Kalau sekarang kita yang menjadi kepentingan bersama adalah korban, ya, korban jenazah. Hanya selain yang ibadah-ibadah ada sebenarnya yang banyak yang lain ya, tetapi beberapa belum bisa kita maksimalkan. Ya, termasuk bentuk-bentuk amaliyah nahi mungkar itu belum memaksimalkannya. Terus kemudian wa i'anatu kulli ta'ifatin lil ukhra fi ra'yiha wa qawliha wa fi'liha wa fi daf'il mu'aradat wal ma'uqat anha. Ya, termasuk yang namanya, jadi ketika orang fokus pada amal masing-masing yang berguna untuk kaum muslimin, setelah itu mereka ketika memiliki kelebihan waktu, dana dan sumber daya, mereka bisa membantu ya kelompok-kelompok yang lainnya untuk mewujudkan apa yang menjadi kepentingan bersama. Nah, termasuk membantu itu apa turunannya adalah melindungi, ya, melindungi kaum muslimin dari hal-hal yang bisa mengganggu mereka, menciderai mereka, merugikan mereka. Jangan sampai ada muslim malah membubarkan pengajian muslim yang lain. Ini kan nggak masuk akal kan? Sama-sama mau ngaji, mau bener malah ya, itu ya. Termasuk kemudian malah mendukung orang yang fasik, orang yang ahli maksiat, orang yang pendosa, bahkan orang yang tidak beriman untuk mengganggu muslim yang lainnya. Ini kan mengacau. Ya, bagaimana mungkin kalau ada orang beriman lebih loyal kepada orang yang tidak beriman? Nah, itu tentu sesuatu yang mengkhawatirkan. Itu ya. Jadi dari hatinya saya sudah harus dilacak, ini waras atau tidak. Nah itu dia. Faminhum ta'ifatun tata'allam. Jadi ada kelompok-kelompok yang mereka itu fokus menghabiskan waktu untuk belajar. Ada juga yang ta'ifatun tu'allimu. Ada juga kelompok-kelompok yang menghabiskan waktu untuk mengajar. Ada juga apa? Wa minhum ta'ifatun tukhraju ilal jihadi ba'da ta'allumiha li fununil harb. Tapi ada juga yang mereka itu amalnya adalah jihad fisabilillah. Wa minhum ta'ifatun turabit. Ada juga yang mereka itu berjaga-jaga. Dia membangun kekuatan agar kaum muslimin tidak diremehkan, tidak dihinakan. Ya. Ada juga yang lainnya. Jadi ada banyak sekali amal-amal kaum muslimin yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Nah, jadi kita sebagai muslim tidak boleh hanya memikirkan diri sendiri. Ya, kita tentu punya kewajiban untuk memikirkan kebutuhan-kebutuhan dasar kita, keluarga kita dan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Tapi setelah yang itu kita langsung berpindah ke orientasi yang lain. Misalkan apa? Ya, yaitu apa yang bisa kita lakukan untuk memberi manfaat kepada kaum muslimin ataupun melindungi mereka dari hal-hal yang bisa membahayakan mereka. Dan kadang-kadang amal kita itu yang berhubungan dengan diri sendiri juga bisa berguna untuk kaum muslimin. Misalkan orang berdagang, kalau berdagang kepentingannya untuk memenuhi kebutuhan diri saja, ya dia tidak berdosa.
Tapi kalau dia cerdik, perdagangan yang dia lakukan juga bisa berguna untuk memenuhi kebutuhan kaum muslim. Ya kan? Misalkan ya, buat kain, tujuannya apa? Kalau tujuannya dia hanya mau jualan fashion ya nggak apa-apa. Tapi kalau tujuannya adalah dia menyediakan pakaian yang menutup aurat kaum muslimin, maka dia sudah mengerjakan salah satu fardu kifayahnya, sudah melakukan sesuatu yang berguna bagi muslim yang lainnya. Sama-sama makan itu ya, buat makanan. Kalau jual makanan sekedar untuk mencari uang ya boleh. Tapi kalau dia jualan makanan untuk menyediakan makanan halal bagi kaum muslimin, menyediakan makanan yang baik bagi mereka, maka dia mendapatkan dia sudah melakukan sebagian tugasnya terhadap kaum muslimin yang lainnya. Jadi dan itu nanti bisa diperluas kemana-mana, ya mengajar, ya, bahkan belajar pun bisa gitu. Kalau belajar dia kepentingannya untuk diri sendiri agar dia tertib lurus, itu dia sudah sangat baik. Tapi kalau dia punya niat yang lebih jauh lagi, ya siapa tahu ilmu yang saya pelajari akan berguna untuk kaum muslimin di kampung saya. Ya, kita di Jawa ini kan sumber dayanya melimpah ya. Bagi bapak-bapak yang pernah tinggal di luar Jawa kan terasa sekali ya bahwa kita ini di Indonesia ini orang Jawa itu agak dolim. Ya sumber daya dari luar Jawa itu kita serapi, sementara di luar Jawa pembangunannya tidak semakmur di Jawa itu dia. Nah, lalu misalkan dari luar Jawa ada yang datang ke Jawa, ke Jogja, kalau dia belajar niatnya bukan sekedar dia jadi sarjana, bahkan dia tidak hanya belajar ilmu di kuliahan, ya sembari nyantri ngaji sana sini dengan harapan berguna ketika nanti dia pulang ke kampungnya. Maka yang dia lakukan bukan hanya sekedar melakukan kewajiban yang berhubungan dengan diri sendiri, tetapi dia juga telah melakukan hal yang menjadi kewajibannya terhadap kaum muslimin lainnya. Jadi visi yang lebih besar itu pahalanya juga lebih besar. Visi yang dangkal, yang kecil, ya tentu pahalanya juga menjadi lebih kecil. Termasuk tadi ya, wa ta'ifatun tashtahillu bis-sina'ah. Ya, dengan produksi itu kalau kita mau jujur sekarang sektor-sektor produksi kebanyakan dikuasai non muslim. Ya, sehingga kita ketika mau boikot ya kita jadi kewalahan karena produk alternatifnya tidak tersedia. Wabil jumlah yas'auna kulluhum litahqiqi masalihi dinihim wa dunyahum. Ya, jadi ketika mereka ya misalkan melakukan hal-hal berkaitan dengan pekerjaan dengan niat yang luas, dengan niat yang besar, maka yang mereka realisasikan itu bukan hanya maslahat dunia saja, tapi juga maslahat akhirat. Nah, itu ya. Mutasanidina yarawna ghayah wahidah wa in tabayyana at-turuq wal maqsud wahid wa in ta'addadat al-wasail ilaihi. Ya, jadi mereka saling membantu, saling menopang, mereka melihat tujuan yang sama, mereka melihat akhir yang sama, meskipun kemudian cara-cara untuk mencapainya berbeda-beda. Nah, ini cara mendudukkan kelompok-kelompok kaum muslimin juga harus benar ya. Jangan sampai berbeda sedikit berarti kemudian sesat. Kalau logika itu yang dipakai habis semua kaum muslimin. Ini salahnya A, ini salahnya B, ini salahnya C. Kalau juga adiran dibunuh. Nah, itu kan repot itu. Tapi kalau kita melihat bahwa orang ini punya kelompok ini punya kesalahan di sini, tapi punya kelebihan di sini, punya kekurangan di sini, punya kelebihan di sini. Nah, kita akan saling menopang gitu. Nah, relasinya atau hubungan yang terbentuk akan menjadi positif ya, menjadi produktif itu, bukan malah kontraproduktif atau saling mematikan. Nah, ini kan membahayakan. Itu dia. Dan memang kebetulan orang Islam itu punya potensi dan watak senang gelut gitu gitu. Kita harus hati-hati dan jujur misalnya. Maka ini termasuk bagian dari sisi binatang buas kita yang harus kita disiplinkan gitu. Nah, kalau ketemu orang beriman jangan kemudian kita merasa yang lebih otentik dan yang lainnya itu malah misalkan menyimpang atau sesat gitu, jangan. Kita ini kan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita ini kan saling menolong dalam kebaikan dan takwa itu ya. Kalau kita kemudian melihat yang lain serba kurang dan serba cacat, habis kita kaum muslimin. Dan itulah yang
memang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang jahat. Ya, mereka memang sengaja memunculkan permusuhan-permusuhan di antara kaum muslimin yang itu nanti berguna untuk kepentingan politik tertentu. Nah, soalnya orang Islam Indonesia itu kompak dari sisi, itu sing arep reko-reko macam-macam ya angel iki. Tapi nek iso digawe padu bah enak iki. Iya, itu kan jurusnya penjajah klasik tuh. Ya, DVD et impera kan ngoten nggih. Dipecah-pecah baru dikuasai. Nah, itu kan jurus klasik sebetulnya, tapi kita tuh koyo baleni meneh. Oke, itu jadi kayak hobinya kita. Itu tentu sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu dia. Yang penting amplopnya Ustaz. Agak pun terang-terangan ngoten Pak. Ya, sebagian saudara muslim kita ada yang punya kelemahan sehingga mudah sekali dipengaruhi ya dengan cara-cara seperti itu. Dan itu sesuatu yang kita agak sedih ya. Andaikan kekuatan ekonomi kita ini sama kuatnya, mesti sebagian saudara muslim kita yang mudah dibeli itu punya harga diri yang lebih tinggi. Tapi kalau kondisi ekonomi kita ini masih timpang begini ya, ada yang secara organisasi asetnya besar, ada yang kemudian asetnya sangat minimalis. Yang minimalis begini ini jadi mudah dibeli gitu ya. Nah, itu yang menjadi renungan kita bersama. Nah, itu dia. Ya tentu ada juga yang kemudian punya kecenderungan jahat dan sebagainya, tapi itu jangan dijadikan kaidah dasar untuk melihat muslim yang lain. Karena kalau itu dijadikan kaidah yang paling awal, bahaya. Di sini musuh kok kabeh. Jadi kebanyakan muslim itu baik, itu ya, tetapi punya potensi menyimpang. Jangan dibalik, semua muslim itu punya potensi menyimpang, hanya sedikit yang baik. Wes, niku ada yang ngeluh niku. Jadi kaidah-kaidah dasar dalam berpikir itu harus ditegakkan, mana yang dasar, mana yang turunan. Karena kalau sampai salah, ini nanti kitanya sendiri yang repot. Kita akan melihat kelam sekali dunia ini. Ya, kita akan melihat kita dengan kaum muslim yang lainnya tuh orang sing gerah. Ini ala kayak gitu ya. Itu dia. Karena memang kita juga ada sebagian muslim, saudara muslim kita yang punya kecenderungan begitu ya. Cara melihat muslim lainnya tuh agak kacau gitu. Ya, ini ya, itu yang begini termasuk pandangan yang tidak dibenarkan. Itu dia. Nah, terus kemudian kembali ke sini fama anfa'ul amal bihadzal hadis al-adim alladhi arsyada fihi hadzal nabil karim ummatahu ila an yakunu kal dunya yashuddu ba'dhu ba'dha wa kal sasat al-wahid idishtaka minhu adu tada'a lahu sa'irul jasad bil humma wasahar. Maka kemudian sekarang pertanyaannya adalah apa amal yang paling baik ya, yang membuat kaum muslimin itu bisa menjadi seperti bangunan yang utuh ya, yang saling menopang, yang saling menyokong di antara mereka, sehingga ketika ada yang terluka atau ada yang sakit ya, maka bagian yang lainnya turut merasakan sakit yang sama sehingga punya kepedulian yang sama. Maka apa? Walihada hassas syari' ala kulli ma yuqawi hadzal amal wa ma yuzhibu mahabbah bainal mu'minin. Nah, maka di antaranya adalah selain amal yang sifatnya amal-amal teknis, praktis yang berguna untuk membantu, yaitu yang lebih penting lagi adalah upaya kita menyatukan kaum muslimin. Nah, jadi kita melatih hati kita, ketemu orang Islam ini, orang Islam. Jangan yang dicek pertama adalah ini kelompok Esopo, gitu. Jangan ini orang Islam, ini saudara Muslim kita, ya. Dia dihukumi salah jika ketemu buktinya. Jangan kelompok Esopo ini, kelompok ini penting ini, jangan. Gitu. Kalaupun kita harus begitu itu sifatnya sifatnya itu intelektualitas. Kata gini, kalau dari lingkaran ini punya kecenderungan berpikir begini, bukan untuk menghakimi, sekedar untuk mengenali. Tapi kalau sudah yang terlibat adalah emosional itu bahaya. Ini kelompok Esopo ini nyebaik sih, malah kosong gitu. Nah itu jangan itu gitu. Nah, kita selama dia muslim, hukum dasarnya dia bara'atul zimmah, dia tidak bersalah. Nah, dia tidak bersalah. Karena ini nanti kemudian turunannya juga berkaitan dengan bagaimana kita memperlakukan muslim biar kita di akhirat juga selamat gitu. Ya tentu ketika kita punya saudara muslim yang idealnya baik, idealnya peduli, idealnya memberi manfaat,
itu memang nanti kenyataan kesehariannya nggak selalunya begitu. Banyak yang songong, banyak yang atau ada lah tempatnya ya, ada yang aneh-aneh dan sebagainya, dan itu rentan membuat kita kecewa. Nah ini yang harus kita sadari, satu, ya, sejak awal kita harus melihat bahwa saudara muslim kita itu punya potensi salah ya, sehingga kita sejak awal itu ketika berbuat baik tidak akan kecewa ketika mereka nanti tidak sesuai dengan harapan kita ya. Jadi kalau kita mohon maaf agak naif dengan mengatakan bahwa pasti baik, lalu kemudian ketika kita dirugikan, lalu kita kecewa, berkunjung mangkal terus gitu, nah itu jangan sampai. Kita sudah siap dahulu hatinya. Nah, ketika dia kemudian salah, oh ya sudah, berarti memang punya keterbatasan gitu ya. Dan jangan sampai ada kekecewaan yang membuat kita jadi meninggalkan ya, perintah-perintah Allah berkaitan dengan bagaimana memperlakukan muslim yang lainnya. Memang ada yang kekurangannya serius, ada yang kemudian mungkin bagi Bapak Ibu sekalian pernah menimbulkan luka yang dalam, kekecewaan yang mendalam, mesti percaya jebule malah ngene gitu kayak. Nah, hati kita ya itulah bagian dari ujian amal bernama ukhuwah itu. Dan jangan dianggap pahalanya kecil, itu pahalanya bisa mengalahkan kita sholat sunnah puluhan ratusan rakaat. Karena apa? Kita bisa saja menikmati sholat sunnah dalam kesendirian, tapi kita menanggung beban karena ingin menyatukan kaum muslimin, memberikan haknya kaum muslimin, itu pahalanya lebih tinggi lagi. Wong nek sholat iki gampangane mengkari tenang. Nek iki nganggo kecewa, nganggo mangkel, bahkan kadang-kadang nganggo dendam gitu nggih. Nah, tentu pahalanya akan jauh lebih besar. Ya, itu dia. Nah, makanya ada hadis yang lain yang indah sekali, Nabi mengatakan li'an amsya fi hajatin nasi atau fi hajatil ghairi ya ahabba ilayya min an a'takifa fi masjidi hadza syahr. Beliau mengatakan aku mlaku ya ngewangi wong itu nggih, membantu seseorang memenuhi kebutuhannya itu lebih aku sukai kata Nabi Muhammad dibandingkan aku iktikaf di masjidku ini, di Masjid Nabawiku ini sebulan. Nah di sini dhaif, tetapi banyak jalurnya periwayatan dan dipegang oleh para ulama untuk menunjukkan bahwa hadis ini pesannya itu betul-betul sangat mendalam dan serius dan diterima oleh para ulama. Jadi amal-amal yang berhubungan dengan manusia lainnya pahalanya menjadi lebih besar dibandingkan sekedar amal yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Nah itu dia. Nah, ya. Membantu orang pahalanya lebih besar dibandingkan sholat sunnah. Menyelesaikan perkara, ya, misalkan mendamaikan orang musuhan. Ada sebagian ustadz kita tuh yang nengedindiki menggunggandoknya antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, itu luar biasa. Dan Bapak sekalian banyak orang-orang yang tidak ada di kamera itu, bahwa mereka itu kerjanya keren-keren. Ya, bahkan saya punya beberapa orang adik kelas itu, wah keren-keren itu nggak ada di layar, tapi dia yang punya layar, dia yang bukan banyak orang. Ya, kalau yang sudah meninggal, Bapak sekalian mungkin ada yang tahu, ya, Mas Fani yang Proyu itu, yang Jawa Karya itu dia mungkin nggak ada di depan kamera. Ya, tapi beliau yang punya penerbit Proyu, beliau termasuk pilar pentingnya Jawa Karya di Palestina malah kodok. Nah, dia belum meninggal, banyak orang-orang Palestina yang punya ucapan bela sungkawa pada beliau. Dan saya yakin di masyarakat itu juga itu, di masjid-masjid itu banyak yang ya nggak ada di kamera gitu, tapi membuat masjidnya jadi makmur dan sebagainya gitu. Nah, jadi memang sendi umat itu banyak sekali. Ya jangan sampai kemudian umat itu sini balungannya yang balungan tangan kabeh sing di sikil sopo. Nah gitu. Ojo nganti dadi sikil kabeh yo sing dadi irut gitu. Ojo sing dadi sirah kabeh yo sing dadi tadenge paru-paru saya gitu ya. Tidak bisa. Tubuh kita ini betul-betul jadi ketika Nabi mengatakan umat itu seperti tubuh, nah itu kan kalau di hadis yang lain mengatakan kal jasad seperti tubuh, itu karena memang tubuh kita ini penopangnya banyak sekali. Bicara tulang saja itu banyak sekali. Ada yang dari tulang punggung, ya, orang sih tulang punggung ya, orang tulang tulung, tulang punggung. Ada yang jadi tulang rusuk, ada yang jadi lengan, ya. Yang tangan pun sama, ada yang jadi jari, ada yang jadi apa jenenge, ada yang kelingking, ada yang jempol itu. Nah, orang belum tentu jempol kan masih ngomong simpan betul kata simpel kan, kelingking kan lagu.
Itu untuk menunjukkan bahwa masing-masing itu signifikan. Itu dia. Bahkan di antara kaidah penting dalam dakwah itu apa? Asalnya semua orang itu penting. Ya, semua orang itu penting. Hanya kita pas belum nemu saja dia itu harusnya berperan di mana. Itu dia. Bahkan dalam konteks keumatan saja kan ada ungkapan ya, misalkan kalau ada yang meninggal misalkan itu kan sing pertama-tama nilai karo ngangkat ke jenazah karo ngangkut ke kijinge kan jarang yang bawa apa ya sibuk bawa di kantor semua ya kan nyuwun sewu bahkan mungkin yang baru belum nggak punya pekerjaan tetap bahkan kadang-kadang tetek angkring gitu ya ketika yang seto mereka yang pertama membantu gitu ya karena Allah memberikan keleluasaan bagi yang bersangkutan di situ. Nah, jadi dalam konteks keumatan ya setiap orang itu punya potensinya masing-masing atau punya kontribusinya masing-masing itu dia. Nah terus kemudian selanjutnya wa bihi yatimu ta'awun 'alal manafi' wa naha 'anil tafarruq wa ta'adi wa tashdidil kalimah. Nah, jadi yang namanya kaum muslimin sebagai satu bangunan itu kontribusinya itu bisa macam-macam ya. Saling membentuk ikatan itu ada sendiri, saling memberi manfaat ada sendiri, saling melindungi ada sendiri, ya. Terus kemudian mencegah agar jangan sampai terjadi perpecahan itu ada kerjanya sendiri dan ada pihaknya sendiri. Nah itu dia. Finusus kasirah hatta ada hal aslan aziman min usuluddin ya, bahkan bahwa kita jadi istilah saudara muslim itu termasuk pilar agama. Jadi bisa dirahmati Allah makanya bayangkan jenengan poso sunah dapat undangan untuk makan-makan sunahnya malah jenengan batalkan poso sunah loh. Bayangkan untuk menunjukkan bahwa membangun ikatan yang baik dengan kaum muslimin dengan semua keterbatasan kita itu pahalanya lebih besar dibandingkan banyak ibadah sunnah. Nanti kalau tadi bayangkan poso sunnah berarti oleh undangan nikahan itu sunnahnya saja membatalkan poso untuk menunjukkan bahwa ada amal-amal yang nilainya besar bukan berupa ibadah lebih pahalanya bisa melampaui ibadah-ibadah sunnah tapi bentuknya apa? Tentang bagaimana menjalin hubungan dengan orang-orang Islam yang lain itu dia. Oke, fa nas'alullah ta'ala an yuhaqqiqa lil muslimina hadzal asal wa yu'allifu baina qulubihim. Nah, oleh karena itu di bagian ujungnya ya kita mohon kepada Allah agar kita bisa mewujudkan ini semuanya sesuai kemampuan kita. Jadi kita berlatih untuk noto hati pas apa ngalah, pas apa kencang kendulnya itu tahu tempatnya ya. Jadi jangan sampai salah tempat, kencang di waktu yang kudune kendul di waktu kudune kencang. Nah udah bubar tuh kaum muslimin itu. Tapi kalau kita tahu kapan kencang kapan kendor gitu ya. Nah itu kita bisa lebih rekat gitu ya. Dan juga kita mohon kepada Allah agar Allah melembutkan hati-hati kita. Nah, itu jadi karena ada tipikal orang itu jangan apes tenang dan tidak mau duduk dengan orang muslim yang lainnya gitu ya. Kecuali kalau sekedar ketika sesuai dengan kepentingannya ya, tentu itu kan tidak ideal ya. Karena Allah mengatakan fa bima rahmatin minallahi lintarahum. Ya, jadi yang membuat kita bisa saling berlembut hati itu ya rahmatnya Allah. Allah mengatakan lau kunta faddan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kalian berkeras hati bubar. Ayat ini sebenarnya tentang Nabi Muhammad ya. Jadi wahai Muhammad, senajan rahmati Gusti Allah, kowe iki sadar saling menyayangi. Nek umpamane kowe atos ngono bubar. Apalagi kalau kita pakai penjelasannya Jules Heward ya. Jules Heward itu yang salah satu pakar kajian strategi dan keamanan yang masuk Islam di BTC, jadi bom BTC 2001 itu beliau malah masuk Islam gara-gara tahu makarnya Amerika menyudutkan orang Islam itu ya. Dari kemarin 2001 dan 2021 dan 2022 beliau menulis Sirah Nabawiyah yang bagus sekali. Yang pertama Sirah Nabawiyahnya tentang kepemimpinan Nabi Muhammad dan yang kedua adalah tentang Nabi Muhammad sebagai jenderal perang.
Jadi judulnya itu Warrior Prophet, jadi nabi yang bertempur gitu. Ini beliau itu apa namanya? Ketika cerita tentang nabi itu selalu mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, saking kelihatan cintanya beliau pada nabi. Nah, si Jul ini yang bilang ya bahwa Nabi Muhammad itu memimpin masyarakat yang asalnya do padu. Mekahi antara yang kaya dengan miskin itu padu, tersatukan dengan iman. Lalu Mekah dengan Madinah itu ragado, jadi bersatu. Madinah wis sakjane yo gelut dhewe, Aus dengan Khazraj tersatukan lagi. Termasuk Aus dengan Khazraj itu punya koalisi Yahudinya masing-masing. Jadi Nabi itu memimpin sebuah masyarakat serba musuhan, ya tapi tadi walau kunta faddan ghalidul qalbi lan fattu min haulika. Nek kowe iki atos-atosan karo ngomong kae lebu biar lo ngasih ujian terus dulu biar. Nah, Nabi lah yang kemudian Allah izinkan menyatukan mereka semuanya. Dan sekarang Bapak sekalian, kita ini orang Nusantara, pulaunya akeh, okay? Kemudian bahasanya banyak. Iso dadi sak negara. Arab lho, bosone ning siji. Negara ning gandum. Dadi negara pirang-pirang. Nggih betul. Karena itu memang wataknya orang Arab itu. Jadi orang Arab itu punya keutamaan iya, ya, tapi kekurangannya itu juga serius. Makanya ketika Nabi diutus di sana itu ada hikmahnya. Nah, itu dia. Jadi ya, dulu yang mereka serba musuhan digandok. Lah saiki bar ngelalake Kanjeng Nabi, bahasane yo padha, daerah yo nyambung, malah musuhan. Gitu, yang dulu disebut Syam aja pecah jadi 4 negara. Jadi Palestina, Syria, Yordan, Lebanon. Padahal itu bisa nyebutnya siji Syam. Nah, itu dia. Jadi baru saja kata Allah, itu diantara amal yang penting yang perlu kita latihkan dalam diri kita, yaitu tentang bagaimana kita memandang dan kemudian memperlakukan kaum muslimin. Semoga Allah mudahkan. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.